kami. Dari peserta terdaftar itu 95, alhamdulillah hadir sekarang 76. Yang lain mungkin masih persiapan di jalan, atau mungkin ada juga yang nunggu rampung nyadran, atau juga masih tadi ada yang masih perjalanan, sehingga kita bisa dimaklumi lah, insya Allah nanti akan mengikuti acara untuk yang sesi pertama dan sesi kedua, juga sesi ketiga. Rencana kita mengadakan Baitul Arqam, kemarin sudah pesan tempat di Gunung Kidul, namun karena itu tadi dana belum cair, itu akhirnya kita pindah di Gunung Klor, di Boyong. Memang sangat beda dengan PCA. PCA itu alhamdulillah bisa nginap. Kalau di PCM tidak bisa nginap. Ada alasannya sih, urgen itu ada sih jadwalnya ngarit, sehingga tidak kita nginepkan. Ada juga yang pikir, wah ini PCM itu alasannya ono baik. Sehingga memang kita tidak nginapkan. Nanti nginap di rumah masing-masing. Meskipun ini judulnya Baitul Arqam. Wah Baitul Arqam ini. Jadi kalau Baitul Arqam itu kan secara SOP-nya harus nginap. Nanti nginapnya di rumah masing-masing. Jadi kalau di tempat rencana kemarin juga sudah ada, kita sudah beberapa tempat yang akan kita gunakan. Kalau beberapa kali Bu Ketua PDA itu menyampaikan BCM itu ya seorang yang gedung Geraha Suara Muhammadiyah. Alhamdulillah saya sudah pernah lewat. Nah, kita penguatan ideologi Muhammadiyah agar kita lebih mantap. Meskipun di grup itu lucu-lucu. Saya tidak hadir karena saya sudah yakin saya sudah mantap kalau di BCM atau di Muhammadiyah itu, sehingga putusan yang hadir putusan, apalagi alasannya ketua PRN-nya alasannya Istramial Niur, sehingga diutus yang tidak ketuanya. Itu negara alasan kan? Ya, tapi ya seperti itulah. Makanya istimewanya enak itu, makanya kita undang PCA juga, PCA dan PRN. Jadi nanti kalau yang diundang hanya PCM, PRN, itu nanti separuh yang hadir. Jadi meskipun dananya itu nanti PCM itu 55 juta, PCA 5 juta, itu PCA monggo utuh, tapi pesertanya tetap kita PCM dan PCA. Kita tidak minta subsidi dari PCA. Sugih kok PCM itu. PCM Rawa Mangun. Jadi ya mohon bisa dimaklumi, pokoknya insya Allah acara Pak siang sehari ini tidak usah serius-serius, cuma nanti yang nomor 2, pembicaraan nomor 2 insya Allah enak banget. Jadi Pak Isnawan itu penyampaiannya enak, kadang-kadang meja iso pecah. Nah untuk itu mohon terima sekali dari bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dari PCPM dan juga dari PCNA. Meskipun PCA-nya nggak seragam ya. Oke, pada dulu ketika baru muscap itu sudah kami subsidi, yang untuk seragam tak berikan subsidi untuk seragam kok tidak dipakai. Oke, mungkin ketua PCA-nya ini baru mantenan jadi belum sempat digunakan. Oke. Nah, sekali lagi terima sekali atas peran serta bapak dan ibu dan adik-adik semuanya dalam acara hari ini. Dan mungkin kami dari PCM dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan, kekhilafan, banyak hal-hal yang tidak sesuai, mohon bisa dimaafkan. Termasuk mestinya PCA hari ini ada rapat PH. Tapi informasi dari Bu Ketua PCA nanti rapatnya setelah asar. Jadi mengikuti acara penuh, meskipun ada yang pamit, yaitu saya di grup itu juga pamit setengah hari. Itulah Arqam setengah hari. Berarti nanti mesai konsumsi nih. Nanti kalau yang sebelum sempat tadi belum sempat tadi teman-teman Mas Sigit ambulan tadi kita mobilnya sudah siap tapi orangnya belum siap, jadi mancing di sini. Ini kan banyak ikan. Sekali lagi terima kasih. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada kesempatan pagi hari ini kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanan dan ketidaksesuaian apa yang kami selenggarakan. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran hingga berakhirnya acara pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga dari MPKSDI untuk sudah memfasilitasi segala sesuatunya. Semoga bisa jadi bahan renungan kita bersama untuk lebih baik lagi. Sekian, bila bisa bilhaq, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Bambang Rahmanto yang telah memberikan arahan dan sambutannya pada pagi hari ini, sekaligus membuka kegiatan penguatan ideologi Muhammadiyah Kapan Puri tahun 2025. Ibu Bapak yang hormati, acara pembukaan kegiatan pada pagi hari ini telah kita laksanakan secara bersama-sama. Setelah kegiatan pembukaan ini nanti akan lanjutkan sesi materi. Untuk itu sebelum masuk pada sesi materi, inilah acara pembukaan pada pagi hari ini kita akhiri dulu. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya ada sedikit pantun. Ikan teri, ikan kakap. Mama turi, mama tia turi, makin mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Nasir, dan pada Bapak Nasirun memberi silakan ke depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum. Bapak Nasirun yang saya hormati, Bapak Ibu beserta penguatan ideologi Muhammadiyah di siang hari pagi hari ini, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah yang mana pada pagi hari ini telah memberikan kenikmatan pada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa silaturahmi di rumah makan Buya Kalgan ini. Kalau biasanya kita cuma di gedung dakwah, nah, ini rodok meningkat di makan Buya Kalgan. Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini alhamdulillah dari Muhammadiyah dan Pengturi melaksanakan penguatan ideologi ini sebagai suatu upaya kita untuk menggiatkan, menghidupkan Muhammadiyah di Turi. Dan tadi kalau Mas Edi sudah berpantun Muhammadiyah semakin mantap, mudah-mudahan dengan kegiatan di pagi hari ini Muhammadiyah Kapan Puri betul-betul nanti bisa mantap seperti yang disampaikan oleh Ketua Majelis MPK. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Nasirun ini mungkin tidak asing lagi di kalangan Muhammadiyah. Beliau dari Minggir, di mana Minggir itu luar biasa PCM-nya, kemajuan dari PCM-nya. Makanya niki anu Pak Muhammadiyah cabang Turi badhe ngangsu kawruh bagaimana Muhammadiyah di Minggir itu sedemikian majunya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Nasirun di pagi hari ini bisa menginspirasi atau memberikan motivasi kepada kita semua, sehingga kita bisa geliat-geliat niru seperti halnya Muhammadiyah di Minggir. Luar biasa di Minggir ini, sampai wakafnya aja udah, amal usahanya udah luar biasa ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Pak Nasir ini bermanfaat dan memberikan inspirasi ke personil Muhammadiyah di Turi. Ini nanti durasi waktunya 1,5
jam Mas Bambang. Nggih. 1,5 jam nanti yang 1 jam ini untuk presentasi, nanti yang setengah jam nanti kita dialog tanya jawab, bisa memperjelas atau mempertajam apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Untuk mempersingkat waktu, monggo kita simak paparan di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Nasirun. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati para senior Muhammadiyah dan Indonesia, yang kami hormati Bapak Ketua PCN Turi beserta jajarannya, Bapak Ibu beserta Darul Arqam yang berbahagia. Awit nuhoni panuwunipun saking Bapak Bara paring lomatur Ibu Kris samangke wonten khilafipun nyuwun pangapunten. Injing wau judule kula rubah sesuai kalian permintaan. Menawi isinipun sami nalika kula kepengin matur wonten ngemplak. Isinipun relatif sami. Sasampunipun kita ngaturaken syukur dumateng Allah, shalawat lan salam kagem Rasulullah. Sumangga wekdal menika kita manfaatkan kagem kepentingan dakwah kita, siar kita bermuhammadiyah. Saderengipun derek nepangaken nami kula Nasirun, istri setunggal Aisyah, alhamdulillah. Dados bendahara PCA kalian ketua PRA. Anak kula kalih putu kula setunggal ning fotone dereng mlebet niki. Mergo niki foto tahun 2014. Sing njaluk anake nggo kepentingan sekolahan, Pak, njaluk foto sak keluarga, nanti kepeksa niki foto niki. Dasine nggih nyilih teng tukang foto mboten kertas kang omah. Lan sak piturutipun. Terus niki nyuwun sewu mboten gaya-gayaan niki memenuhi kebutuhan anak. Nomoripun kula niku setunggal mawon, Facebooke ra tau mlaku, emaile yo mergo wonten WA niku. Oh niku mawon. Griya kula niku Nanggulan RT sekawan Sendang Agung. Sing ngapal paket nonton putune njaluk apa niku paket paket. Njaluk napa-napa niku paket sakniki. Materine niki wau lajeng kula awali kangge pembukaan motivasi diri. Niki motivasi menawi teng pengajian umum niku kula nangge niki. Nek teng cabang sakjane mboten wangun niki. Niki yo mboten napa-napa lah ditambah daripada di owahe mangke tak malah ilang. Sing baku ngisor dhewe niku. Sakniki awake dhewe pun tekan pundi niku nggih ngisor dhewe niku. Ngisor dhewe niku rata-rata pun tekan pundi awake dhewe niku. Nggih pokoke pun meh nggih. Ngono meh pokoke wis. Sekitar iki niki nggih. Nek iki niki boten pokoke niki yo boten niki ya. Kula tesih samping. Oke, anak-anak begini terus ya. Nah, sing tengger kiri jangan pamit, boten tindak nggih. Tengger kiri iki nggih tunggal kali sama kata-kata ibu iki. Nek Pak Barat tengger kiri iki ya. Gak oke-oke dolar. Niku awakipun piye Mbak Gesang niku nggih pengen tadi pengen nunggu wektu mawon. Pengen nunggu makane luhur jam pinten. Sampai kita di luhur tadi. Nah, nggih makane wis luhur kenteni ngasar kenteni maghrib terus mawon. Makanya bubuk terus esuk bangun, bar bangun yang betul gawe bubuk malih terus kemawon. Dindenge mawon tanggalan iku mlaku. Ya kena-kena tuwa, kena-kena. Nomor niki kena-kena. Gini iki kena-kena wae. Pun iki biasa kemawon. Mula nek pun ngeten iki mung kudu dhuwur dhewe niku, hidup hanyalah perputaran waktu. Isilah dengan kebaikan yang maksimal. Bener mawon. Nek kula yakin ruangan iki kabeh iki menuju kebaikan iki. Tak mboten nonton sing ajeng duwe rencana ajeng bakar Jakarta to.
Nah, bakar Los Angeles, amun nyambak sing bakar iki. Iso ana sing bakar iki. Wah, ini tujuane saya sedaya. Mun nek tujuane apik niku penak memang ngoten nggih. Tujuane ono-ono niku jan isih mikir-mikire nek tujuane padha niku penak mawon nggih. Niki sepisan. Nomor loro niki, nah niki pun lekas mulai rada nggih internet lah kula golek niki. Yai Dahlan niku ya papat. Niki sinten sing 54 niki? Wah, jan niki ya kepapat pun dosa ngoten nggih. Yai Dahlan niku lahir Agustus sedo Februari ya niki pas pol mulai dalam mulai. Umure namung 50 sekawan. Yai Dahlan muda tapi Pak Darwis asmane awit. Nggih. Niki motivasine. Pertama, transendensi memuat hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dahlan muda sebagai umat Islam harus menjadi ini khairul ummah yang terbaik. Namun sekaligus hamba yang bertakwa. Pun nglakoni niki mawon pun Muhammad Dahlan terus semangat. Aku tuh khairul ummah itu tuntutannya ini berat ya. Oke. Kleru niki tangga tahunnya nggih. Oh bener 1923. Oke. Niki kan internet pokoke kula mboten ngowahi niki. Niki nggon internet kula mboten ngowahi. Nomor loro niki liberasi. Pembebasan kebodohan. Mula sekolah Muhammadiyah akeh niku kan dalan niku sejak awal pun niki ingin membangun. Dan waktu itu tahun 12-an itu ya Allah kebodohan itu luar biasa. Asal niki wonten sing kathah kok. Kalau niku ngomong-ngomong kalau niki kalian rencang Pak Arif Mansur sing ahli BK niku nggih. Gunung Kidul Progo niku masih luar biasa. Kebodohan kemelaratan niku masih keri lah pokoke. Nek Sleman jarene ya pun meso-meso ngoten. Kali sithik lah. Nek Kulon Progo Gunung Kidul iku terus ngendikane pun terus Pak. Niku Pak Arif Mansur sing ahli BK niku kula sowan mriku iki sonten. Nomor 3, humanisasi. Berkaitan dengan bagaimana Dahlan muda bisa kembali ke masyarakat. Nah, ini abot ini. Nek ngurusi awake dhewe, komunitas awake dhewe gampang. Ngurusi Muhammadiyah, wong Muhammadiyah itu gampang. Nek ngurusi wong sing dereng Muhammadiyah niku sing jan wah kangelan tenanan. Utawa ketoke anggota Muhammadiyah murid Muhammadiyah nek kok tersiadol Muhammadiyah niku sing awet niku. Nah, 3 hal ini menjadi motor penggerak Dahlan muda untuk luar biasa. Waktu itu masih muda. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Nasirun yang sudah memberi serta penguatan ideologi Muhammadiyah. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan sampai di sesi pertama selesai. Kemudian kita melanjutkan ke sesi yang kedua dari acara kita penguatan ideologi Muhammadiyah bagi pimpinan persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah se-PCM Turi. Di sesi yang kedua telah hadir di depan Bapak Ustadz Haji Muhammad Isnawan SE. Beliau dari pimpinan wilayah Muhammadiyah daerah istimewa Yogyakarta. Beliau tinggal di Blunyah, Sinduati, Plati, Sleman. Satu hal yang saya selalu ingat pesan beliau adalah piye carane nek salat kuwi berjamaah nang masjid. Nah, itu selalu saya ingat. Kalau beliau ada uzur, misalnya ketiduran atau apa, bangunnya terlambat gitu, pokoknya meskipun sudah terlambat cari masjid yang masih kira-kira ada jamaahnya. Nah, itu yang selalu saya ingat. Luar biasa sekali. Nah, Ibu, Bapak peserta yang kami hormati, perkenalan lebih jauh nanti monggo nanti diperkenalkan lebih jauh lagi. Dan di sesi kedua ini nanti beliau akan menyampaikan tentang
berideologi Muhammadiyah sebagai sarana dakwah yang ini menjadi satu hal yang penting sekali bagi kita semuanya. Dan untuk memulai, mari kita awali sesi yang kedua ini dengan doa basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Isnawan dipersilahkan untuk. Seperti yang tadi disampaikan, ini hati-hati nih kalau Ustadz Isnawan menyampaikan, terutama yang di depan ini kurang bejane. Ini kalau ingat kita sahabat Rasulullah itu Umar bin Khattab, nah ini Umar bin Khattab sampai sekarang. Ambulan siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menjauh saya berdiri biar tukang foto ini bingung. Kalau ngadekan itu ngadek apa muka mati. Ya, alhamdulillah juga hormati, saya matur nuwun diberi kesempatan untuk bisa bermuajah. Dalam masa ini saya buka file saya itu ketemu PCM Turi untuk kegiatan kayak ini terakhir 2015. Saya masih punya filenya, jadi harus lakuin. Rongnya beli muas dengan PCM Turi, boleh lah ya, kalau Mas Bara dan sebagainya. Saya itu kalau ditimbali PCM Turi kan makanan kangen di Seneni ya. Iya, betul. Saya nggak akan nyeneni hari Ahad kan. Mas Armati, ini materi ini berat saya rasa buat kita sekalian, tapi ya karena diminta saya bertafakur 4 hari untuk menyiapkan materi Kang Dino, Muhammad dan ini Mas Bambang rekai materi sangat dewi. Dan ini nanti kita akan bareng-bareng. Jadi itu ada 2 kata kunci, ideologi dan dakwah. Berideologi dan dakwah itu 2 hal yang saya kira menjadi concern kita bersama selama ini di Muhammadiyah. Ini berdakwah dengan berideologi Muhammadiyah. Akan mulai dengan ayat Al-Quran yang sudah sangat hafal kita, Ali Imran 104. Ini ayat yang saya kalau lihat ini saya iso nangis, kesentek luwe. Ini kayak jalan mengaji saya itu dari Muhammadiyah segede ini. Dari ayat ini, wa takum minkum ummatiyatuna ilal khair. Jadi Muhammad itu segede ini Islam, menjadi ormas Islam terkaya di dunia. Dari wa takum minkum. Mas Bara itu pas posomi 30 juz surat dadi opo. Ya, maca 30 juz pas posomi surat dadi opo blas. Wong ora ngerti artine. Ini kayak dalam 1 ayat jadi Muhammad segede ini. Nek ngerti ayat Quran 10 ayat itu dadi koyo ngopo. Hebatnya Muhammadiyah. Ini yang selalu saya merenung itu Quran luar biasa. Ini dikaji tenang, diamalkan macam beda-beda. Dan ini buktinya kejaran ngamal ke Quran 1 ayat Ali Imran 1. Ini jadi ya sampai sekarang jadi kan orang musim kongkon melu gelembeng ini mergo kuwi ya tertarik pada kejaran dengan dakwahnya yang tadi inspirasinya Ali Imran 1. Semua orang pada tertarik, pengen melu nyembuyung Muhammadiyah gara-gara ini. Ya niat kita lillahi ta'ala jelas itu mencari itu. Tapi yang jelas saya kejaran itu ganjaran bendino sarine kuburan itu wah budak-budak ganjaran itu. Wah betul budak kan ada memberi wis banyu wis tukang ngendi budak itu. Kejaran. Nah kita jadi pendukungnya. Semoga nanti kita termasuk orang yang nanti kita meninggal juga bleber-bleber ganjaran. Amin. Ya. Nah, yang kedua, ini Ali Imran 10. Allah sudah menegaskan kepada kita sekalian, kowe iki umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ning kowe iki mbas iblis. Ini terbaik ning mbas iblis. Ora pede. Jangan ada pede. Sudah ditekankan di Quran jelas, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Syaratnya cocok kalau iman pada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu umat terbaik. Karena nanti husnul khatimah. Ya, nanti ini sih angel. Ini jarang kita sampai husnul itu lama. Ini kita harus berbuat sesuatu. Jadi nanti dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu kunci nek dadi wong sing mulya dhewe ana kuntu khairu umat itu syaratnya amar ma'ruf nahi munkar dan iman. Monggo kita bareng-bareng
kita siapkan jadi hamba Allah yang punya ciri ngajak berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan tetap iman kuat kepada Allah. Itu ciri untuk kuntum khaira ummah. Ya, ini saya jenengan wis preso, kamu tak elingke. Jenengan kayak lari ini. Diingatkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Masa itu mana-mana saya selalu bangga aku. Kowe sapi terbaik, paling apik ya aku. Wong iman, amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah, saya sudah pede dengan itu. Oh, aguan kira apa-apa nih kamu. Pagar laut 36 km apa-apa. Gak ada apa-apanya. Kalah hari ini untuk khaira ummah. Udah, kita sudah mantap di situ. Iman pada Allah, berjalan di jalur dakwah, itu sudah bismillah. Husnul khatimah. Kita jaga. Maka ini saya ingatkan, ini yang mendasari materi kita pada pagi hari ini. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul. Jangan hianati Allah dan Rasul. Anda sekarang jadi pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah. Sudah dilantik, wis disumpah. Ojo muntir, ojo khianat. Ya, maka kalau di BBM ada 3 periode di sana. Ketika awal periode selalu ingatkan. Bapak-bapak hormati, mari kita berikrar. Mulai hari ini kita akan bersama sampai akhir periode. Ojo ono sing mundur, kejopo mati. Ya, saya sampaikan, ojo ning mundur. Ikrar itu sejak awal periode. Dan biasa 3 periode itu utuh ya. Ora ono sing. Ono sing rada sendir-sendir itu biasa. Tapi utuh. Ini penting, sejak ojo mengkhianati amanah. Sudah disumpah oleh PP Muhammadiyah di hadapan jamaah banyak, demi Allah kita bersumpah. Ojo muntir. Ini resikonya, muntir. Jangan khianati Allah dan Rasulnya. Kita sedang berjalan di relnya Allah dan Rasulnya. Jangan muntir, jangan balik kanan karena kecewa. Jadi perjuangan ono sing nyeneng, ono sing ora nyeneng, malah kasih ra nyeneng. Apa sing ranting ada ranting. Ujung tombak dan ujung tombak. Enggak apa-apa, saya sekarang ketua ranting. Ya, ujung tombak, ujung tombak. Ya mungkin saya jadi ketua ranting atau itu baru lihat. Kemarin saya ketika membawa amanat baru sebagai ketua ranting itu ditinggali selembar kertas laporan pertanggungjawaban nilai soprano suara yang kamu selama 2 periode atau apa-apa nih duitnya 0 rupiah. Bismillah, aku mas, yuk aku bareng tak boleh edit. Ya enggak, saya dengan relasi yang kalau konco-konco tak WA. Aku saya jadi ketua ranting mau ambil yang bunyah gede, tolong bantu aku untuk dakwah, tolong bantu aku. Ya untuk sampai selesai saya berhari-hari ngirim BA dengan surat resmi itu kumpul 35 juta. Ya saya gagal jadi ketua ranting ya. Aku ketua ranting mulai tim sudah 35 juta dalam jangka 3 hari. Ono sing kirim aku 10 juta. Aku malah kaget dhewe, kontone 10 juta. Iki tenan apa ora yang ngene? Tak cek nang bank tenan 10 juta. Satu orang. Besok tak daluin pos lagi. Oh iya, harinya dia ada di Jogja, besok malam Senin mau apa? Hari Senin malam mau ngajak reuni sama saya. Saya tak tidak tak parani, tak ngomong besok tak daluin. 10 juta satu orang. Itu kan relasi, percaya kalau aku. Aku nanti menturi Pak Bambang dipercaya kok. Saya dipercaya kok udah masih ada Pak Gunawan rektor tak kirimi, rektor apa tak WA. Menganggu WA lho nganggo surat resmi. Aku saiki dadi ketua ranting, tolong bantu aku. Ya ya. Dekan peternakan Gajah Mada, Profesor Isrina, kancaku tak kirim. Malah kaget balik. Ngopo Mas? Wis kok dadi ngirim surat aku kok Pak Kocon aku dadi ketua ranting. Ning aku dadi wilayah ra jaluk-jaluk aku isin. Aku dadi ranting aku ra isin jaluk. Ora aku kok. Nah ini bagian dari ini tadi. Dan ora cacah ora khianat. Wis anu lha apa? Sing nang repan ranting golek duit. Wis tak kei ditenyo siapi. Pan gawe apa? Ya, rasa alasan ra iso ora ono dite, ono dite. Ning karep kowe gelem tenaga umurane ora kowe khianat. Wis husnul khatimah. Wis disumpah karo ketua cabang bareng-bareng dilantik
bersedia menjadi suri teladan utama di masyarakat itu abot, suri teladan utama di masyarakat itu abot, malah kejolari kan dengan sumpah jabatan kemarin bersedia jadi suri teladan utama bagi masyarakat itu abot, sholat kudu di masjid, orang itu imbasi bis, lelaranan, ukipnya lelaranan, guru, orang itu guru, belum. Saya itu menjaga kegemuannya dalam menjaga Presidennya kayak Prabowo, SBY, berapa sing pingin nyungkring. Itu, ini penting, ini karena kita itu sarana dakwah. Ojo nanti dibisuang, wah ini balik guru kurang gizi, nggak bisa balik yo gagah. Undang itu dia makan, orang sangat dipenuh. Kawan penuh mboten rambut pertuanan, mangkat diri. Wis kok tekan kono sak durunge 15 menit wis tekan. Gitu kan. Karena emang saya tuku motor tak nggo kaya ngene iki. Jadi aku dipetho mandagel, kok aku tuku motor tak nggo kaya ngene iki yo. Ana nganggur motorku ora iso ning swarga. Saya kan gerongan ketangguhan dong. Bengi yo sempat motor lagi mati di sini. Karena tadi niatan seperti ini. Saya berharap mati di perjuangan ya. Oke ya, ini mengawali tadi materi berat tadi. Beri dulu untuk sarana dakwah. Saya dikatakan kita. Oke ya, ini ingatkan saja. Ini pesyarikatan kita. Bukan gerakan PKK, bukan apa namanya? Wisma. Bukan ini abot ini. Ya, ini gerakan kita. Persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Pakai tidur paling. Gerakan Islam, bukan sekedar posyandu, yang timbangan anak nganggu timbangan beras, bukan. Ini gerakan Islam. Ini nggak main-main, kita itu nggak orang yang sekelas itu. Ini gerakan Islam. Isinya berat, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid. Wah, abotnya kan saya bilang saya kalau dino tafakur itu apa ini? Dan aku ngomong orang kleru malah mendunia, aku nggak cangkeman. Ini berat. Ya, gerakan Islam, dakwah, amar nahi munkar dan tajdid. Ya, yang saya ini, saya tadi ngobrol di luar sama teman-teman. Saya itu di masjid Al-Falah Yahudi itu jadi khotib tetap cadangan. Dan kalau saya ke khotib aku sih kamu nggak kan lihat aku cok. Mau ada ketua tamir tak oneng-oneng. Besok kowe ajar, khutbah, moco. Cara iso kaya aku moco. Aku kan moco enggak. Paling moco. Ngomong 5 menit tok. Penak tok. 250. Itu paling enak lho, Pak. 250 tahu kowe 10 menit ngomong ning mimbar kok sing 5 menit ndonga. Oh, mafil mukminnya bal muslimina bal muslimin 5 menit ndonga. Ngono ora gelem, padahal ning maca njupuk risalah Jumat yang Muhammadiyah. Ora paitan apa-apa. Ming paitan keringet jagung. Wow. Coba kurang metu kata-katane. Ini berat, dakwah itu enggak gampang. Butuh modal konsekuensi, modal resiko, modal macam-macam. Nah orang tadi wah pakai wah gedang apa pakai Quran surat As-Saff ayat 3 kaburomatan tidak taklumatan dusuk gede wong sing cangkeman ora nglakoni cangkeman itu As-Saff ayat 3 itu peganganmu balik itu ya kaburomatan indawai antakulu mala taf'alu dusuk gede wong sing ngajak apik ning ora nglakoni itu buat hotel-hotel yang ngomong ini itu kan misal perempus banyak ini saya punya teman hotel banyak orang mimbar ini keluar dan ramangkat wah aku dipakai nih wah dites wah orang mimbar itu Jumatan itu podium-podium yang ngejak kebaikan keluar dan belas ratau di mana itu yang masjid ini mau balik ini duduk Muhammadiyah alhamdulillah teman kita saya punya tetangga teman kita Guna gue cuma aja tak parah nih tak tandang kerana. Main tuh mau aja konsekuen. Ya, berakidah Islam bersumber Quran dan Sunnah. Di kemana-mana tuh mencetak Quran Sunnah, meneng tekan apa jenis boyong kalegan ini ngopo Quran Sunnah ngaku.
Quran Sunnah iki amanat, aku diamanati karo PCM Turi kon melu kon ngisi mangkat. Nek ora aku turu nang omah apa ngomong putu. Wah enak prai-prai kok. Ya. Tapi kan enggak sadar habis subuh wis tekan Pundung. Di pengajian rampung terus langsung nang Turi. Bojoku ya akeh apa namanya? Baitul Arqam PCA Turi sama PCM di SMU Ajar Nabi. Mas nang omah ora ono wong ben ngono. Lu ngabeh ngurus Muhammadiyah. Rasa mulai mangan awan, iso ono sing jamin. Ya itu saya ikut deadline, kamu saya hanya ikut ke Parani tapi saya pamit yang lain. PJ ini jadi sumber etos kerja kita. Semangat kita karena Quran dan Sunnah bukan yang lain. Bukan karena ada siapa, enggak, ini karena Quran Sunnah. Kita jadi semangat. Karena setiap langkah kaki kita menjadi ibadah pada Allah. Jadi ganjaran dasarnya Quran karo Sunnah. Nah, ini insya Allah belum karuan. Ya, ini menjadi penting buat kita mendasari apa materi ini. Ini tujuannya Muhammadiyah sederhana banget. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dia yang memenuhi wis 112 tahun belum tercapai itu. Ya, saya ingat betul ketika tahun 2000 saya ikut muktamar Muhammadiyah di Jakarta. Waktu itu ada Pak Safi Marif, masih ketuanya, kemudian ada tamu dari Jepang, Profesor Nakamura. Sedang kumpul-kumpul di lobi mana asrama haji di Jakarta Timur. Ngenteni Pondok Gede, ngenteni segone belum teko. Ketua PP ngenteni sego. Karena belum datang betul, karena Jakarta macet kan. Drop itu belum tekan, nanti ngenteni sego, belum teko. Ngobrol di lobi. Yang dilalah Pak Profesor ini banyak pertanyaannya gitu karena Pak Bambang. Pertanyaannya nyelekit itu kan. Nih apa ngaturi Pak Safi Buya. Muhammadiyah sudah hampir 1 abad tahun 2000. Tolong tunjukkan pada saya satu aja ranting Muhammadiyah atau cabang Muhammadiyah sudah tercapai tujuannya. Kang buku pertanyaan nyelekit. Yang si iso takon dengan Profesor ora iso. Ora tekan semono mikir lho. Mikire tekan ono lah cabang ranting wis 1 abad sing tercapai tujuannya. Sementara Muhammad Rasulullah membawa Islam itu di Medina 13 tahun selesai. Jadi masyarakat Madani 13 tahun, kita 112 tahun belum tercapai. Waktu itu Buya ya podo kures gitu ya. Ada saya dipanggil, ini ditanya sama Prof Nakamura. Kauman ini Muhammadiyah yang paling tua sak dunia. Jadi pertanyaan ini saya tidak terjawab. Sudah tercapai belum tujuan materi di Kauman? Wah ya belum. Apa muni belum? Ya. Buya kalau masuk kawan masih bisa lihat you can see. Ya, Bupati, Bupati tinggi. Masih ore-ore itu banyak, itu bukti kalau belum tercapai tujuannya. Di Kauman, ya Buya tidak selesai itu. Masih nanya lagi, ono jejerku bilang, kok itu Din Basori, rektornya Pak Bambang dulu. Panggil Rut, kamu sini Rut. Itu anak sayangannya Buya kan itu. Sini Rut. Kauman mau jadi ini urung tercapai mergo matematik. Saya berkauman yang tujuan untuk kauman Karangkajen Kota Gede, Karangkajen rawat dengan saya aktif saya mati. Koi kata Kota Gede, pertanyaan tadi jawaban. Jangan nunggu jawaban saya. Orang bakal ketemu kauman itu dulu mau Kota Gede. Jangan ada jawaban. Jawaban Cina, Jawa itu res banget ya. Kaiso di. Oh tak one-one iki. Sing paling mburi kae, sing telat. Sesuk coba ini kurang ajar. Nang masjid pisan seminggu telat. Cerita hati macam itu tak. Tapi diobahin. Sing awal malah aduk-aduk lungu wong durung teko. Ayo masjid desa kan ya gitu itu kudu nganggo strategi lah. Mas khotbah pertama kok enteng-entengan. Ha enteng-entengan ning teko kon abot-abot, ana malah sing kabotan aku. Penting itu strategi. Oke ya. Nah, kanan ke samping, kanan kiri, ke depan, dilipat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Iwan Setiawan, selaku narasumber pada sesi yang ketiga ini, Bapak Ibu peserta penguatan ideologi Muhammadiyah PCM Kapanewon Turi,
Alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih bisa masuk di sesi ketiga, yaitu materi tentang Risalah Islam Berkemajuan atau RIB. Nama kondangnya seperti itu. Yang mana RIB itu mungkin salah satu hal yang diteruskan di muktamar di Solo dan harus disampaikan kepada seluruh warga Perserikatan. Seperti apa nanti hal-hal terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Iwan Setiawan. Bapak Iwan Setiawan ini adalah dosen AIK di Universitas Aisyah Yogyakarta. Ini wakil rektor bidang AIK. Jadi tidak salah, inilah salah satu pemateri yang tentunya sangat paham sekali tentang RIB yang insya Allah nanti menjadi pencerahan buat kita semuanya. Kalau di media sosial namanya Iwan KC Setiawan di Facebook itu. Sorry. KC ini saya kurang paham artinya apa yang pakai nyebut tanggal ini. Karena waktu juga sudah cukup sesuai dengan jadwal yang telah kita susun bersama. Untuk itu pada Bapak Iwan Setiawan sebenarnya dipersilahkan. Mohon izin saya ke depan aja biar saya bisa ngobrol dengan Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Ketua PCM Turi, Pak Bara. Biasanya kalau kami nyebutnya Pak Bara UMY. Yang kami hormati Bunda Ketua PCA Turi, teman-teman Orto, ataupun juga dari pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, dan segenap peserta refreshing BA, PCM dan PCA Turis yang hari ini. Wah, memang kalau setelah makan siang itu, doa yang paling enak itu adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, tetapi karena ini Baitul Arqam, kita pakai doa untuk mulai belajar. Raditu billah. Kita mulai ya. Ta'awud bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryukni fahma, amin. Bapak-bapak, ibu semuanya, doa belajar itu yang paling penting itu ada di dua doa ujungnya. Rabbi zidni ilma, ya Allah karuniakanlah, berilah aku ilmu. Yang kedua adalah waryukni fahma, dan beri aku kefahaman. Seringkali zaman sekarang itu informasinya itu banyak sekali. Sekarang bapak ibu itu punya HP, punya di HP itu ada Twitter. Ada yang pakai Twitter, bapak ibu? Konten ada yang pakai Facebook, ada yang pakai IG, TikTok. Nah, semuanya informasi itu banyak sekali. Kita itu bisa mendapatkan banyak informasi, tapi seringkali berkaitan dengan waryukni
mendapat kefahaman itu tidak mudah saking banyaknya informasi. Maka dalam doa di awal itu saya rasa baik sekali ya kita di sini untuk belajar bareng-bareng dengan kami berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah, khususnya risalah Islam berkemajuan, selanjutnya untuk mendapatkan kefahaman. Ya, semoga kita di waktu yang singkat ini, mungkin hanya 1 jam, kita mendapatkan hal-hal yang penting berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah yang pertama risalah Islam berkemajuan. Saya ingin memulai dengan biodata saya dulu. Nggak kenal maka nggak sayang. Nama saya Iwan Setiawan. Saya itu lahir 6 Maret 1982. Jadinya usia saya itu sekarang 42 tahun menuju 43 tahun. Nah, saya kerja di Unisa Yogyakarta, istri saya 1, anak saya 1. Nah, istri saya itu juga kerjanya di Amal Usaha Muhammadiyah di PKO Kota. Nah, dulu Pak Isnawan itu di kota, sekarang digantikan istri saya di PKO Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Nah, ketika kenal itu, saya sama istri itu tanggal lahirnya itu hampir bareng. Kalau saya lahirnya di sini 6 Maret, istri saya itu lahirnya 5 Maret. Ketika kami ngerti, wah, kita ternyata tanggal lahirnya itu hampir sama, maka kami itu sepakat untuk nikahnya itu tanggal 7 Maret. Istri saya lahirnya tanggal 5, beda usia ya, saya tanggal 6, maka kami nikahnya tanggal 7. Setelah menikah itu saya bisik-bisik sama istri, alangkah indahnya kalau punya anak lahirnya tanggal 8 Maret. Nah, ternyata nggak bisa, lahirnya tanggal 2 Oktober. Saya ngajar di Unisa. Selanjutnya kok tadi disampaikan KC itu dari mana? Saya itu ini bisa anugerah, tapi bagaimanapun juga itu nama itu doa ya. Nama saya itu adalah nama yang sangat pasaran sekali. Iwan Setiawan di Muhammadiyah, yang namanya Iwan itu ada 5. Nah, di FB itu Iwan Setiawan, yang paling dikenal itu ada Mas Iwan Setiawan Karangkajen, itu sekarang Direktur Grama Surya. Itu namanya Iwan Setiawan. Nah, di Grama Surya itu pimpinan desain grafisnya namanya Iwan Setiawan juga. Saya kenal semua kalau di Grama Surya. Ada teman juga di PCM Imogiri itu namanya Iwan Setiawan. Akhirnya saya itu pakai di FB, wah itu nek nganggo jeneng Iwan Setiawan kuwi pasaran banget aja saya pakai. Saya punya usaha dulu ketika lulus kuliah, punya percetakan kecil-kecilan namanya percetakan kolong cetak. Maka namanya saya pakai Iwan KC, ya, berasal dari percetakan saya. Lanjut Mas. Kita akan mulai dari RIB ini, dari ayat yang menjadi salah satu ayat idolanya orang Muhammadiyah selain Al-Imran 104. Ini ada Al-Imran 110. Al-Imran 110 ini bicara berkaitan dengan Kiai Dahlan, tokoh pendiri Muhammadiyah, itu punya cita-cita yang besar bagi warga Muhammadiyah, yaitu menjadi umat yang utama, menjadi umat yang sebaik-baiknya. Yang di situ adalah bagaimana Muhammadiyah itu nanti bisa memiliki peran terhadap umat ini yang dulu memang masih terjajah. Kita ngaji bareng-bareng ya bacanya, karena ini ayatnya ayat terkenal, bukan ayat yang mungkin jarang dibaca. Kita baca sama-sama mulai dari ta'awud, bismillah, baca ayatnya, saya itu nanti untuk artinya saya yang bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Risalah Islam berkemajuan 5 cirinya. Yang pertama, tauhid jadi landasannya. Yang kedua, Al-Quran as-Sunnah rujukannya. Yang ketiga, ijtihad dan tajdid dihidupkannya. Yang keempat, kembangkan Islam wasatiyah. Yang kelima, wujudkan Islam rahmatan alamin. Monggo, pilih satu Ibu. Satu lagi bapak-bapak. Pak Royo Ya, Pak Royo. Monggo, Pak Raya mau Raya. Oh. Risalah Islam berkemajuan 5 cirinya. Yang pertama, tauhid jadi landasannya. Yang kedua, Al-Quran as-Sunnah rujukannya. Yang ketiga, ijtihad dan tasdid dihidupkannya. Yang keempat, kembangkan Islam wasatiyah. Yang kelima, wujudkan Islam rahmatan lil alamin. Matur nuwun, monggo sudah lanjut. Manhaj Islam berkemajuan ini juga rangkuman dari semua ideologi ya. Saya nggak sampaikan detail ya, seperti sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Dimensi Islam itu akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah. 3 pendekatan dalam tarjih, bayani, burhani, irfani. Tidak menutup istihad, memanfaatkan teknologi dan iptek dalam ilmu, tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu, memandang manusia sebagai makhluk mulia. Nah, yang terakhir ini memang pokoknya inti dari RIB itu pengennya Muhammadiyah itu manfaat bagi semuanya, bukan hanya orang Indonesia saja, bagi orang Islam juga, bagi non Muslim juga dan sebagainya. Sehingga nilai-nilai keterbukaan ini yang nanti menjadi salah satu ciri dari RIB selain pinginnya rahmatan lil dunia dan juga dan terbuka dengan semua kelompok. Lanjut. Kita ini dakwahnya, gerakannya sama ya, sudah paham ya. Wow, Muhammadiyah itu gerakan dakwah, tasdid, ilmu dan amal. Gak ada perbedaan dengan yang sudah kita pahami. Lanjut. Lalu apa yang kita lakukan dengan Muhammadiyah ini? Penghikmatannya itu apa? Penghikmatan itu lebih ke dalam, mungkin kalau bahasa orang organisasi itu program kerjanya itu ngurusi apa wae.
Yang diurusi oleh Muhammadiyah itu sekarang umat, ukhuwah Islamiyah, kualitas umat, kebangsaan, ngurusi demokrasi, ekonomi, hukum, kebudayaan, kemanusiaan. Ini kan biasa kita lakukan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan anak, kebencanaan, pelayanan kesehatan. ONA punya Pasmina, teman-teman Kokam punya, pemuda punya ambulanmu dan sebagainya. Global lah, Muhammadiyah itu pengen berkiprah ke global, hak asasi manusia, perdamaian, lingkungan dan sebagainya. Nah, lingkungan ini sekarang mulai concern bagi orang Muhammadiyah. Kemarin itu Muhammadiyah itu ikut berkaitan dengan urusan apa itu PIK itu loh, di Tangerang itu, wah ngurusi itu, wah. Apalagi di Jogja banyak, Merapi dan sebagainya, masalah lingkungan, masalah pasir dan sebagainya, tambang, penghikmatan masa depan. Lanjut. Lalu apa yang bisa kita lakukan di tingkat cabang dan ranting Muhammadiyah? Kalau sudah bicara berkaitan dengan RIB ini, maka kita ini punya PR 3 berkaitan dengan bicara tentang aktualisasi risalah Islam berkemajuan di tingkat cabang ataupun ranting Muhammadiyah. Apa itu? Yang pertama adalah perlu mensosialisasikan 5 karakter RIB atau Muhammadiyah berkemajuan itu di cabang dan ranting. Ya, tadi yang bentuknya lagu tadi, bapak-bapak dan ibu itu bisa mensosialisasikan. Caranya apa? Bisa mengkaji karakter RIB dalam pengajian. Pengajiannya kan mungkin sering ya, pengajian pekanan atau pengajian apa, dibuat tema-tema. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, tema yang kedua berkaitan dengan istihad dan tasdid dan sebagainya, sampai tadi yang terakhir itu disosialisasikan terus-menerus. Yang kedua adalah membangun cabang dan ranting unggul. Kalau tadi niat berkemajuan itu adalah selangkah lebih maju, maka cabang ranting Muhammadiyah itu juga harus selangkah lebih maju dibandingkan yang lain. Nah, LPCR PP Muhammadiyah itu punya yang namanya ciri cabang dan ranting unggul. LPCR nggak bicara berkaitan dengan punya aum berapa itu tidak, tetapi organisasi yang hidup itu punya 5 ciri. Muhammadiyah itu disebut hidup itu punya 5 ciri. Yang pertama adalah punya struktur pengurus cabang dan ranting. Turi ada nggih? Wah, ini lengkap nih. Cabang ada lengkap, ranting lengkap, lengkap. Ada pertemuan mingguan. Wah, Pak Barau teman pertemuan mingguan, rapat mingguan. Nah, ada pengajian mingguan, pengajian rutin, ada mungkin tingkat cabang, ranting, jamaah dan sebagainya. Ada sinergi dengan orto, ngajak anak-anaknya. Kalau Aisyah itu bukan anak-anaknya, relasi, temannya. Nah, ngajak pemuda, NA, HW, IPM dan sebagainya. Ada evaluasi tahunan, raker kira-kira. Raker tahunan wonten PCM. Nah, kalau ada, maka itu disebut sebagai cabang dan ranting. Kalau punya 1, 2, 3, 4, 5 ini dan dilakukan efektif itu, niscaya amal usaha itu akan mengikuti. Tapi kalau rapatnya nggak ada, rakere orang tahu, orang duwe struktur, gimana nanti aumnya bisa bagus? Nah, sehingga PCM, PCA yang unggul, yang bagus biar nanti diikuti oleh amal usahanya. Yang terakhir adalah membangun silaturahmi dengan semua kalangan, baik umaro dan ulama. Nah, salah satu tadi ya, Islam wasatiyah tadi, sehingga Muhammadiyah di hari itu ingin mengajak kepada semua anggota Muhammadiyah, struktur Muhammadiyah itu mulai membuka diri dengan kelompok yang lain. Wah, ini memang tidak mudah. Kalau dulu Pak Mukti Ali itu nyampaikan ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jadinya silaturahmi sesama orang Islam, baik itu NU, Muhammadiyah ataupun yang mungkin
agak-agak Islam, wah kejawen dan sebagainya, perlu disilaturahmi ini. Yang kedua adalah dengan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu, waton itu bukan waton-watonan, tetapi waton itu negara, bangsa, atau mungkin kalau sekarang dengan di luar agama, bisa dengan lurah, dengan camat, bupati dan sebagainya. Nah, ini tentu bagiannya ini ada mastrapsi. Wah, itu relasinya sangat banyak sekali. Nah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah perlu dijalin agar apa? Agar nilai-nilai Islam yang berkemajuan, membuka diri dengan kelompok yang lain itu bisa diimplementasikan di dalam risalah Islam berkemajuan. Oke, demikian dari kami. Untuk pengantarnya, kalau sekiranya nanti ada diskusi monggo, kalau tidak ada juga monggo. Dari kami cukup sekian. Fastaghfirullahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari materi Risalah Islam Berkemajuan dari Bapak Iwan Setiawan. Monggo dipersilakan pada Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan, dipersilakan. Monggo Mbak dari NA. Bahatoh banget. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini saya mewakili dari teman-teman PCNA Turi terkait dengan Risalah Islam Berkemajuan yang saat ini bisa diterapkan di pimpinan cabang Nasiah. Kira-kira apa ya Pak? Kayaknya butuh ide untuk apa sih yang bisa kita lakukan. Melihat dari sementara ini hal-hal yang kami lakukan sepertinya masih normal-normal saja, seperti mengadakan cooking class, mengadakan seminar-seminar, itu kayaknya masih on the rule. Tapi kira-kira untuk menuju berkemajuan versi NA di tingkat cabang itu apa ya Pak ya yang bisa kami lakukan? Mohon masukannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi, kita buka pertanyaan. Silakan dari bapak-bapak PCM atau ibu-ibu PCA. Tidak ada, sekiranya bisa nih Pak Irham, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irham dari GRM Gangkong. Pak Iwan Setiawan, beberapa lalu saya sempat wawancara dengan Prof. Gemudi ketika beliau belum menjadi menteri, ya saat menteri. Yang kami bicarakan seputar beberapa konsep Muhammadiyah yang baru, misalnya doa bersyahadat tadi masuk itu. Dan yang saya tanyakan adalah mengapa beberapa konsep-konsep ini seolah jarang didengar oleh kami di bawah. Ya. Dan Pak Muti juga mengakui bahwa beberapa konsep Muhammadiyah itu kadang-kadang memang elitis. Ya, elitis artinya konsepnya bagus di atas, tapi ketika di bawah memang belum diterapkan dengan maksimal. Nah, pertanyaan saya kemudian begini, untuk kami yang dilantik di cabang itu langkah realnya apa? Aksi nyatanya apa untuk menjadi berkemajuan dan bersyahada itu, bagaimana langkah realnya? Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan beberapa indikator ya, ada kajian dan macam-macam itu, apakah itu cukup untuk mencapai itu? Atau adakah misalnya semacam
SOP atau langkah-langkah strategis yang sudah digariskan oleh pusat ya, yang bisa kita ikuti. Nah, itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Sementara kita dua pertanyaan dulu. Yang pertama tadi dari PCNA terkait dengan B ini sama ya, hampir sama dengan yang disampaikan Pak Ilham. Langkah-langkah real ya untuk mencapai Islam yang berkemajuan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini RIB ini memang belum sampai mendarah daging di akar rumput, bahkan sampai ranting. Ini perlu konsepnya seperti apa? Begitu Pak Iwan Setiawan, dipersilakan. Oke, matur nuwun. Dua pertanyaan, insyaallah saya jawab singkat. Dari Nasiah Turi ya, Pemuda Muhammadiyah sama Nasihatul Aisyah DIY itu ada program namanya 100% PMNA cabang aktif. Jadinya tahun 2024 itu PWPM dan PWNA itu buat data mana sih PMNA di DIY itu yang aktif dan yang tidak aktif. Kriterianya adalah yang sudah muscap, yang kedua sudah pelantikan. Nah, ternyata update data 2025 bulan Januari ini dari 86 kami ngikuti cabang aja, adanya cabang Muhammadiyah itu di DIY itu ada sekitar 86 ya. 86 PCPM dan PCM dan PCA ini ada 15 cabang pemuda dan NA itu 15% itu yang belum hidup. Nah, Sleman itu ternyata 100% sudah hidup. Nah, beri aplaus ya. Jadinya datanya PCPM itu sudah hidup, PCNA itu sudah hidupannya sudah melaksanakan muscap, walaupun mungkin ada yang belum pelantikan, dan sudah ada yang pelantikan. Nah, yang masih butuh perjuangan itu ada di 3 daerah PDM Gunung Kidul, itu ada beberapa PCNA yang belum ada. Selanjutnya PDM Kota Jogja itu PM dan NA-nya agak memprihatinkan, saya itu Kota Jogja. Selanjutnya Kulon Progo itu lumayan. Nah, yang sangat bagus menurut saya Bantul dan Sleman. Nah, tapi ada temen yang tanya ke saya, aku ini wes pelantikan, neng arep ngopo ya disebut sebagai unggul itu. Nah, tadi mungkin akan saya ingin menambahkan, memang pada akhirnya setelah Nasihatul Aisyah, pemuda Muhammadiyah itu sudah aktif, dianggap aktif dengan bentuknya sudah muscap, selanjutnya sudah melaksanakan pelantikan itu, maka disebut aktif itu adalah ketika programnya itu dilaksanakan dengan baik dan memiliki yang namanya apa? Memiliki keunggulan berkaitan dengan program. Kalau disesuaikan dengan Risalah Islam Berkemajuan ini, maka memang bagaimana pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah ini punya peranan sekarang bukan hanya di dalam lingkup NA dan pemuda, tetapi juga di dalam lingkup di luar itu, menjadi lebih wasatiyah, menjadi lebih rahmatan lil alamin, berkiprah di luar lingkungan. Kalau Buya Syafi'i membagi yang namanya ini kader persyarikatan, selanjutnya kader umat itu sudah mau bergaul dengan organisasi yang lain, kader bangsa itu lebih luas lagi. Nah, saya rasa bagaimana program PM dan NA ini bisa dinikmati oleh anggota-anggota di luar NA dan PM, yaitu masyarakat luas, angkatan muda, bukan hanya Muhammadiyah, dan juga bisa berkiprah di dalam keumatan dan kebangsaan. Saya rasa itu caranya apa, bentuknya apa, saya rasa bisa banyak sekali. Apalagi di Turi ini, kalau problem pemuda itu apa dan NA, saya rasa problem pemuda dan NA itu yang paling agak berat itu adalah berkaitan dengan problem moral jati diri mereka. Yang kedua adalah problem ekonomi, berkaitan dengan urusan mungkin ekonomi, kewirausahaan, pekerjaan dan sebagainya. Kalau bisa memberi solusi ini, saya rasa PM dan NA bisa disebut sebagai sudah melaksanakan Risalah Islam Berkemajuan. Yang kedua, dari Mas Irham berkaitan dengan
ideologi Muhammadiyah ini seringkali sosialisasinya, implementasinya di tingkat cabang, di tingkat ranting itu kurang. Bahkan banyak ideologi-ideologi Muhammadiyah ini yang memang tidak banyak dipahami orang. Saya bisa paham karena saya ngajarnya di Uni, saya itu ngajar AIK, dosen AIK, sehingga wajar aja paham, biasa wae. Kalau saya, karena kan memang saya concernnya di situ. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu yang mungkin keseharian bukan dosen atau bukan guru ismuba, mempelajari agama, mungkin biasa saja, tidak lulusan pesantren dan sebagainya, kefakufidinya ya dari pengajian dan pengajian, memang tidak mudah. Sehingga memang PR dari kita semua itu adalah bagaimana kita mensosialisasikan nilai-nilai atau mungkin berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah ini di ranting dan cabang Muhammadiyah. Sehingga perlu ada kajian ideologi. Nah, perlu ada kajian ideologi yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan Aisyah di luar refreshing ideologi atau Baitul Arqam. Nah, mungkin suatu saat pendalaman dari risalah Islam berkemajuan. Memang problemnya itu adalah, masalahnya itu adalah ideologi Muhammadiyah itu perlu disosialisasikan dengan apa? Dengan populer. Nah, sekarang kan ideologi Muhammadiyah kan sering penyampaiannya itu nggak populer. Contoh RIB itu karakteristiknya seperti ini. Kalau mungkin ada yang bisa menyampaikan secara sistematis dan populer, nyampaikan, Muhammadiyah itu dasarnya adalah tauhid yang murni. Buat kajian temanya adalah berkaitan dengan akidah, tapi mungkin nanti bentuknya yang lebih lebih populer dan sebagainya. Sehingga memang sosialisasi berkaitan dengan ideologi Muhammadiyah itu penting. Lalu bagaimana dengan bagaimana dengan implementasi risalah Islam berkemajuan di cabang dan ranting? Muhammadiyah itu belum memberi acuan bentuk sosialisasi risalah Islam berkemajuan itu di cabang dan ranting. Implementasinya apa dan sebagainya. Sehingga memang yang bisa kita lakukan adalah menerjemahkan RIB ini di dalam kehidupan cabang dan ranting. Mungkin salah satu yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana kita bisa menjadi cabang dan ranting unggul, itu salah satu implementasi dari risalah Islam berkemajuan, atau menjadi cabang dan ranting yang maju dibandingkan yang lain, selangkah lebih maju. Maka perlu tasdid dari Bapak dan Ibu dalam pengelola amal usaha Muhammadiyah. Biar apa? Biar bisa lain dibandingkan yang lain. Nah, monggo dalam pengelolaan amal usaha dan sebagainya. Seperti contoh tadi PCM Prambanan punya tasdid. Nah, saya rasa PCM Turi juga perlu tasdidnya. Gak harus mungkin pendidikan, mungkin ekonomi ataupun yang lain sebagainya. Ngoten dari kami berkaitan jawabannya saya kembalikan ke Device is ready to pair. Mungkin masih ada yang mau disampaikan. Kita buka lagi pertanyaan, sesi tanya jawab. Monggo silakan. Cukup, Bapak Ibu? Device is ready to pair. Monggo Pak. Dipersilakan Pak. Nama saya Bapak Nyata dari Majelis Wakaf. Apa yang bisa diimplementasikan masalah mungkin ekonomi ya? Ekonomi di Muhammadiyah itu kayaknya kurang sekali.
Seharusnya ada pengembangan ekonomi yang mungkin yang bisa disesuaikan dengan zaman sekarang, seperti zaman sekarang itu presiden punya program makan untuk anak-anak sekolah gratis ya. Nah, di Muhammadiyah itu kan di cabang kan sekolah Muhammad sekolah itu kan banyak. Bagaimana bisa mengembangkan yang bisa mendorong atau bisa diambil alih dari orang-orang Muhammadiyah ini, produksi itu apa, mungkin punya peternakan telur umpama bisa programnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada dana bagaimana modalnya? Seperti itu aja. Menurut Pak Abang terkait dengan ekonomi Pak di Mas Jawan, mungkin masih ada yang saya sampaikan Pak. Nggih, matur nuwun. Sebenarnya banyak ya berkaitan dengan ekonomi. Saya akan mulai mungkin aja kalau sudah bicara ekonomi itu serahkan kepada ahlinya. Nah, kalau ekonomi itu gitu. Kalau sudah amal usaha ekonomi itu apapun itu serahkan kepada ahlinya. Jadinya seringkali Muhammadiyah itu punya amal usaha ekonomi itu nggak berjalan itu karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Contoh kalau saya mengamati itu seringkali yang ngurusi ekonomi itu adalah Bapak Ibu PCM sewis pensiun, wah pensiun diamanai. Pensiun itu punya waktu tetapi seringkali tidak ahli di situ. Banyak BMT milik Muhammadiyah itu kolab karena seringkali pengurus BMT itu badan syariahnya itu bapak-bapak PCM, PLN yang nggak ngerti ekonomi. Yang penting ketua PCM dadeke pengurus, yang penting tiap sasi ini tanda tangan laporan keuangan ternyata dihapusi sama pengurusnya. Sehingga penting kalau sudah ekonomi itu ada giumnya adalah serahkan kepada ahlinya. Yang kedua, sebenarnya potensinya itu banyak. Kalau contoh Pak Bambang wakaf itu wakaf dan lazis itu kerjasama. Jadinya majelis wakaf dan lazismu itu jadi satu. Itu karena apa, seringkali dana lazis untuk pemberdayaan kalau dihubungkan dengan wakaf itu bisa. Yang ketiga, PWM itu baru koordinasi berkaitan dengan kepanitiaan makan bergizi gratis. Itu ketuanya itu dari MPM PWM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Sekarang baru pembuatan SK. Kemungkinan makan bergizi gratis itu nanti PWM itu ada slot untuk ngurus itu. Nanti ada berkaitan dengan dapur umumnya dan sebagainya. Saya rasa monggo nanti koordinasi ngobrol sama MPM PWM. Nanti kalau sekiranya berkaitan dengan apa ya yang bisa dikerjasamakan, saya rasa sangat bisa ya. Contoh berkaitan dengan monggo ini makan bergizi gratis itu baru bergulir, baru uji coba, walaupun tahun ini sudah tapi belum dilaksanakan sempurna. PWM pun juga PP itu baru menyusun kepengurusannya, mungkin masih jalan, mungkin di pertengahan tahun baru berjalan. Monggo nanti Bapak Ibu yang mungkin minat dalam itu nanti diobrolkan dengan MPM PWM, namanya Mas Untung, sekretaris MPM. Saya juga terlalu paham, tapi saya rasa nanti bisa diobrolkan sekiranya kebutuhan apa yang bisa dikerjakan. Yang kata Bapak berkaitan dengan ekonomi, Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Itu Pak Bambang. Ini sudah digodok di PWM untuk makan free gratis. Nanti ada dapurnya ada di PWM nanti. Mungkin seperti itu Pak Diwadi. Jadi mungkin nanti ada edaran dari PWM ke
ke Majelis Pemberdayaan Masyarakat ini mungkin nanti bisa ditangkap dari bawah PJM ini karena banyak sekali pengusaha-pengusaha di Turi itu Pak. Ada yang ternak ayam, kemudian ada ternak telur, nah juga ada ikan. Nah ini ayam telur Bu. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya sesi pada siang hari ini. Semoga sedikit dari hal yang bisa disampaikan bahwasanya Risalah Islam Berkembang adalah salah satu konsep dari Muhammadiyah. Bagaimana kita tadi disampaikan dinamis dan adaptif mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak melulu pada kegiatan keagamaan dan sebagainya, namun juga sesuai dengan perkembangan zaman, dengan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu semoga dengan kita bisa nanti belajar Risalah Islam Berkemajuan ini nanti PJM Turi semakin mantap dan berkembang. Ibu Bapak yang hormati, marilah sesi pada yang ketiga ini kita akhiri. Kita ucapkan terima kasih sekali pada Bapak Iwan Setiawan. Kita beri aplaus dulu pada Bapak Iwan Setiawan. Dari saya dalam membawakan sesi yang ketiga ini ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum diakhiri atau sebelum pulang, ada pesan sepatah dua kata dari Ketua PJM, ada Bapak Ramanto, disilakan. Terima kasih Pak Dr. Iwan Setiawan. Kalau di Indonesia aja ada Iwan Setiawan, kalau di UMB Iwan Satriawan. Ada Profesor, saya segera menyusul profesornya nih, Dr. Iwan. Terima kasih, saya tidak sepatah dan dua patah, nanti malah repot nyambung. Karena sudah berakhir, ini informasi terakhir pada pimpinan nanti. Ini kan sebenarnya dari yang sebesar-besarnya apabila banyak kelemahan, kekurangan kami dalam penyediaan dalam hal apapun. Maka kalau yang masih butuh kalender di belakang itu ada, kemudian yang masih belum dapat air mineral monggo di belakang itu ada, daripada nanti bawa pulang nek kurang nanti masih banyak juga. Oke, sekali lagi ini PJM mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ingatkan untuk Ahad Kliwon Ramadan tetap jalan pengajian.